Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran matematika pertemuan ketiga pola bilangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat generalisasi atau bentuk umum bilangan ke n dari suatu barisan aritmatika. 2. Membuat generalisasi atau bentuk umum jumlah suku ke n, suku pertama dari suatu barisan aritmatika. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada beberapa materi prasyarat yang harus kamu ingat kembali. Pertama, mengenai cara penulisan. Penulisan perkalian. 2 dikali 3 dapat ditulis dengan 2 kurung buka 3. 5 dikali A dapat ditulis dengan 5 dalam kurung A atau 5A. Penulisan pembagian. 10 dibagi 2 per 5 sama dengan 10 dikali 5 per 2. Karena pembagian dengan suatu bilangan pecahan sama dengan pengalian dengan bilangan pecahan tersebut, namun pembilang dan penyebutnya kita balik. 10 dibagi 2 sama dengan 10 per 2, atau 10 dibagi 2 per 1 dapat ditulis dengan 10 dikali 1 per 2. Urutan operasi bilangan. 5 tambah 2 kali 32 dibagi 6 dikurangi 3. Hal yang pertama harus kamu ingat adalah dahulukan yang bertanda kurung. Yang kedua, perkalian atau pembagian. Karena soal di atas tidak ada tanda kurung, maka yang harus kita lakukan adalah mendahulukan perkalian dan pembagian. Sehingga yang harus kita kerjakan pertama kali adalah 2 dikali 32. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah melakukan pembagian. Sehingga hasilnya adalah, karena sudah tidak ada lagi tanda perkalian dan pembagian, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan penjumlahan dan pengurangan. Sehingga hasil dari soal di atas adalah 18. Persepsi. Mari kita ingat kembali dua materi kita yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Terdapat 4 buah pola bilangan. Bagaimanakah bentuk keteraturan dari keempat pola bilangan tersebut? Pola bilangan A, pola keteraturannya adalah ditambah 3. Pola bilangan B, pola keteraturannya adalah dikurangi 4. Pola bilangan C, pola keteraturannya adalah dikali 2. Pola bilangan D, keteraturannya adalah dibagi 3, atau dapat kita tuliskan dibagi 3 dengan dikali 1 per 3. Untuk bilangan A dan B disebut barisan bilangan aritmatika. Untuk pola bilangan C dan D disebut barisan geometri. Apa perbedaan barisan aritmatika dan geometri? Mari kita pelajari apa itu barisan aritmatika. Barisan bilangan aritmatika. Barisan bilangan aritmatika merupakan subpokok keempat di pola bilangan. Untuk dapat memahami pengertian barisan bilangan aritmatika, mari kita lihat kembali dua contoh pola bilangan pada layar sebelumnya. A dan B merupakan barisan bilangan aritmatika.
Jika kita lihat hubungan antar suku yang berdekatan untuk pola bilangan A adalah 8 dikurangi 5, atau dapat kita juga lihat dari 11 dikurangi 8, atau 14 dikurangi 11. Mari kita perhatikan lagi untuk pola bilangan A. 5 disebut U1 atau suku ke-1, 8 U2, 11 U3, 14 U4. Sehingga hubungan antar suku berurutan 8 dikurangi 5 dapat kita tuliskan dengan U2 dikurangi U1 yang hasilnya adalah 3. 11 dikurangi 8 dapat kita tuliskan dengan U3 dikurangi U2 yang hasilnya juga 3. 14 dikurangi 11 dapat kita tuliskan dengan U4 dikurangi U3 sama dengan 3. Jika kita perhatikan, hubungan antar suku berurutannya menghasilkan nilai yang sama, yaitu 3. 3 ini kita sebut sebagai beda atau dilambangkan dengan B. 5, 8, 11, dan 14. 5 disebut sebagai U1 dan dituliskan dengan U1 atau A. Barisan aritmatika adalah susunan bilangan yang memiliki beda atau selisih antar suku berurutan yang tetap. Jika kita perhatikan untuk pola bilangan B, yaitu A sama dengan 28 dan B atau selisih antar suku berurutannya adalah negatif 4. Barisan aritmatika yang kita miliki sebelumnya adalah 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Dengan beda tambah 3 di setiap sukunya. Bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan berikut ini? Tentukanlah suku ke-100 dari barisan aritmatika tersebut. Suku ke-100 atau U100 dapat kita peroleh dengan menjumlahkan kembali barisan yang kita miliki secara berulang dengan angka 3 sampai kita mendapatkan bilangan ke-100. Melelahkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimanakah kita dapat menyelesaikan permasalahan yang kita miliki dengan lebih efektif dan efisien? Mari perhatikan penjelasan di bawah ini. U1, 5, U2, 8, U3, 11, U4, 14, dan seterusnya sampai suku ke N. U1, 5. U2, 8 dapat kita tuliskan dengan 5 ditambah 3. Sementara U3, 11 dapat kita tulis dengan 5 ditambah 6. U4, 14 dapat kita tulis dengan 5 ditambah 9. Di sini kita dapat melihat suatu pola keteraturan bahwa angka sebelumnya adalah 5. Sehingga untuk menentukan suku ke N dapat kita peroleh dengan 5 ditambah titik-titik. Karena di sini kita belum melihat suatu pola keteraturannya. Mari kita lihat kembali cara penulisannya. 5 adalah 5. 5 tambah 3 dapat kita tulis dengan 5 ditambah 1 dikali 3. Sementara untuk 5 tambah 6 dapat kita tulis dengan 5 tambah 2 kali 3. Jadi di sini 6-nya kita ganti dengan perkalian 2 kali 3. 5 tambah 9 dapat kita tulis dengan 5 tambah 3 kali 3. Di sini kita sudah melihat suatu pola keteraturannya, yaitu 3. Sehingga untuk mendapatkan UN dapat kita tuliskan dengan 5 ditambah titik-titik kali 3. Kita dapat melihat bahwa 5 di sini sudah teratur dan 3 di sini sudah teratur. Mari kita lihat barisan aritmatika yang kita miliki. 5 adalah A atau suku pertama. Plus 3 adalah B atau beda. U1, 5 kita tuliskan sebagai A.
U2 adalah A ditambah 1 dikali B. 3-nya adalah B. U3 A ditambah 2B. U4 A ditambah 3B. Kita perhatikan kembali. Di sini sudah teratur. A ditambah suatu bilangan dikali B. Mari kita perhatikan. 2 pengalinya adalah 1. 3 pengalinya adalah 2. 4 pengalinya adalah 3. Sehingga untuk suku ke N, pastilah pengali di sini dapat kita tentukan dengan UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Mari kita coba pecahkan permasalahan yang kita miliki. U100 sama dengan A ditambah 100 dikurangi 1 dikali B. Kenapa di sini 100? Karena UN, N-nya di sini adalah 100. Sehingga A adalah 5 ditambah 100 dikurangi 1, 99, dan B 3. Menghasilkan 5 ditambah 297. Sehingga suku ke-100 dari barisan aritmatika yang kita miliki adalah 302. Dari pembahasan barusan dapat kita simpulkan bahwa suku ke N barisan aritmatika dapat ditentukan dengan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda antar suku berurutan. Hubungan antar suku. Pola bilangan aritmatika yang kita miliki sebelumnya adalah 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 dengan beda antar sukunya adalah 3 atau kita tuliskan sebagai B. Tambah B, tambah B, tambah B, tambah B, tambah B, dan seterusnya. 5 adalah U1, 8 U2, 11 U3, 14 U4, 17 U5, 20 U6, dan 23 adalah U7. Tentukan suku ke-8 dari barisan aritmatika tersebut. Apabila kita lihat, suku ke-8 dapat kita peroleh dengan menjumlahkan 23 dengan angka 3, sehingga hasilnya adalah 26. Bagaimana kita mendapatkan U8 dengan menggunakan rumus yang kita peroleh sebelumnya? U8 dapat kita tulis dengan A ditambah N-1 dikali B, di mana N-nya adalah 8, sehingga A ditambah 7B. Kenapa di sini 7? Kenapa di sini 7? 7 diperoleh dari 8 dikurangi 1, yaitu 7. A, suku pertama yang kita miliki adalah 5, sementara B, beda antar suku yang berdekatannya adalah 3, sehingga 5 ditambah 7 dikali 3. Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan operasi perkalian 7 kali 3, sehingga 5 ditambah 21 dan hasilnya adalah 26. Hasilnya sama, cara pertama maupun cara kedua memakai rumus. Kita akan melihat hubungan antar sukunya. Hubungan suku ke-8 dengan suku ke-3. Suku ke-8 kita peroleh adalah 26. Suku ke-3 adalah 11. Bagaimanakah hubungan antara U8 dengan U3? U8 dapat kita peroleh dengan U3 ditambah 1, 2, 3, 4, 5. U8 dapat diperoleh dengan U3 ditambah 5B. Coba perhatikan, U8 adalah U3 ditambah 5B. Di sini 8, di sini 3 ditambah 5. Sehingga U3-nya 11 ditambah 5 dikali bedanya 3. Hasilnya adalah 11 ditambah 15 sama dengan 26, menghasilkan nilai yang sama. Mari kita coba untuk hubungan suku yang lain. Hubungan suku ke-8 dengan suku ke-6. Suku ke-8 dengan suku ke-6.
dapat diperoleh dengan U8 sama dengan U6 ditambah 2B. Suku ke-8 adalah U6 ditambah 2B. 1, 2. Apabila di sini 8, maka di sini adalah U6 ditambah 2B. 6 dan 2 menghasilkan 8. Bagaimana hubungan suku ke-7 dengan suku ke-4? Atau hubungan U7 dengan U4 dapat dituliskan dengan U7 sama dengan U4 ditambah 3B. Benar jawabannya. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah deret aritmatika. Terdapat 2 buah susunan bilangan. Dapatkah kamu melihat kedua susunan bilangan tersebut? Ya, untuk susunan bilangan yang pertama disebut sebagai barisan aritmatika, sementara untuk susunan bilangan yang kedua disebut sebagai deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan jumlah n suku pertama dari suatu barisan aritmatika. Jadi, disebut deret apabila dia merupakan jumlah n suku pertama dari suatu barisan aritmatika. Misalkan UN adalah suku ke n suatu barisan aritmatika dengan A sama dengan U1 atau suku pertama. Kemudian, B adalah beda atau selisih antar dua suku berurutan. Jumlah n suku pertama barisan tersebut ditulis dengan Sn. Mengapa Sn? Karena jumlah. Nah, S itu adalah sum, sehingga lambangnya adalah S, yaitu Sn sama dengan suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah seterusnya sampai suku ke n. Agar kamu lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil dari 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 tambah 20 tambah 23 tambah 26 tambah 29 tambah 32. Barisan yang kita miliki merupakan suatu deret aritmatika karena setiap suku memiliki beda yang sama, yaitu tambah 3 tambah 3 tambah 3. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 suku berurutan, sehingga yang ditanya adalah bukan U10 tapi S10, jumlah ke-10 suku yang kita miliki. Apabila kita melakukan penjumlahan secara manual, maka hasil yang kita peroleh adalah 185. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimana caranya agar kita dapat mengerjakan soal ini menjadi lebih efektif dan lebih efisien? Contoh soal yang kita miliki sebelumnya adalah tentukan hasil dari 5 tambah 8 dan seterusnya sampai 32. Atau yang ditanya adalah S10, jumlah 10 suku pertama. Mari kita perhatikan bentuk S10 sama dengan 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 dan seterusnya. Lakukanlah penjumlahan S10 ditambah S10. Maka hasil yang kita peroleh adalah untuk S10 yang kedua susunannya kita balik. Jadi yang pertama di belakang, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga hasilnya adalah 37, 37, 37, 37, dan seterusnya semuanya 37. S10 tambah S10, 37 yang kita miliki ada 10 suku, sehingga dapat kita tuliskan dengan S10 tambah S10 adalah 2S10, 37 kita tulis dengan 5 tambah 32 ditambah 5 tambah 32 terus menerus sebanyak 10 kali.
Atau dapat juga kita tulis sebagai 2S10 sama dengan 10 dikali 5 tambah 2 sebanyak 10 kali. Sehingga S10 sama dengan 10 dikali 5 tambah 2 dibagi 2. Kenapa di sini dibagi 2? Karena yang kita perlukan adalah S10, sementara sebelumnya yang kita miliki adalah 2S10. Sama dengan 10 dikali 5 tambah 32, 37 dibagi 2. 10 kali 37 adalah 370 dibagi 2 sama dengan 185. Hasilnya sama dengan jawaban yang kita peroleh sebelumnya. Untuk meningkatkan daya ingat kalian, alangkah lebih baiknya jika kalian dapat catat materi penting dari pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini. Kemudian, kerjakan tugas di bawah ini. Bagi yang sudah bergabung di Google Classroom, silakan kumpulkan tugasnya di sana. Sementara bagi yang tidak dapat bergabung, semua tugas dikerjakan terlebih dahulu di buku catatan. Tugas keempat. Periksalah apakah barisan berikut merupakan barisan aritmatika atau bukan. Jelaskan alasanmu. Akan Ibu beri contoh untuk barisan yang pertama. Negatif 4, negatif 1, 2, 5. Apabila kita perhatikan, beda antar suku yang berdekatannya adalah 3. Negatif 4 ditambah 3, negatif 1. Negatif 1 ditambah 3, 2, 2 ditambah 3, 5, dan seterusnya. Apakah barisan ini merupakan barisan aritmatika? Ya, alasannya karena beda antar suku berurutan adalah 3. Dan seterusnya. Silahkan jawab 2 soal berikutnya. Nomor 2, buatlah satu contoh barisan aritmatika lain. Bebas, kemudian kamu tentukan U1-nya berapa, bedanya berapa, dan suku ke N-nya berapa. Untuk soal nomor 3, lengkapilah tabel berikut. Deret bilangan 3 tambah 7 tambah titik-titik sampai 27. Kerjakanlah dengan cara menghitung biasa, kemudian bagaimanakah cara dengan menggunakan rumus SN. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.